ramai yang bertanya bagaimana bila FIFA sendiri telah memberi clearance kepada pemain-pemain untuk terlibat dalam pertandingan itu, tiba-tiba dia berubah sikap, dan seperti yang telah dijelaskan oleh Menteri Dalam Negeri semalam, Malaysia akhirnya pantas terkena sanksi FIFA. Bukan Indonesia, bukan pihak luar, melainkan Vietnam sendiri yang mengaku secara terbuka. Ya, kamilah yang melaporkan Malaysia ke FIFA. Dunia sepak bola Asia langsung geger sebab tuduhan yang selama ini diarahkan ke Indonesia ternyata hanyalah fitnah belaka. Malaysia yang selama ini mencari kambing hitam kini tak bisa lagi berkelit karena kebenaran sudah terkuak. Skandal besar pemain naturalisasi mereka kini jadi aib internasional. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Karena itu semua tidak akan mengurangi rezeki kalian, justru bisa membantu usaha pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Kalau sudah, mari kita lanjut. Polemik awal dan bola panas ke Indonesia. Seperti yang kita ketahui, polemik di balik sanksi FIFA terhadap timnas Malaysia terkait 7 pemain naturalisasi ilegal mereka masih menjadi tanda tanya besar. Pertanyaan paling krusial, siapa sebenarnya yang melaporkan kasus ini ke FIFA? Malaysia dengan penuh arogansi mencoba melemparkan bola panas. Mereka menuding seolah-olah Indonesia lah yang menjadi biang kerok. Tuduhan itu muncul bukan tanpa alasan versi mereka. Pasalnya, pada saat yang hampir bersamaan Presiden Indonesia memang sempat bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss. Kedekatan antara Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan Gianni Infantino juga dijadikan bahan tuduhan Malaysia. Mereka menyebut bahwa hubungan akrab itu adalah alasan kenapa FIFA begitu cepat menjatuhkan sanksi kepada Malaysia. Namun, tuduhan ini sejak awal tidak masuk akal. Erick Thohir sudah berulang kali menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah mencampuri urusan internal negara lain, apalagi sampai mengatur FIFA. Vietnam mengaku terbuka. Drama ini akhirnya mencapai puncak ketika media-media Cina membongkar fakta mengejutkan. Melalui laporan eksklusif dari satnammedia.com.com, terungkap bahwa Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF lah yang sebenarnya melayangkan laporan resmi kepada FIFA. Mereka melaporkan adanya dugaan penggunaan dokumen palsu pada proses naturalisasi 7 pemain Malaysia. Laporan itu masuk tak lama setelah Vietnam kalah memalukan dengan skor 0-4 dari Malaysia pada laga kualifikasi Piala Asia 2027 10 Juni lalu. Artinya jelas, Vietnam merasa dirugikan. Kekalahan itu membuat peluang mereka lolos ke Piala Asia mengecil. Maka, laporan ke FIFA menjadi jalan sah untuk membongkar kecurangan Malaysia. Dan benar saja, FIFA langsung bergerak cepat. Mereka melakukan investigasi mendalam, memeriksa dokumen, hingga menemukan fakta bahwa beberapa dokumen naturalisasi pemain Malaysia memang dipalsukan. Babak 3, 7 nama yang jadi aib Malaysia. Hasil investigasi itu akhirnya memunculkan vonis. FIFA menghukum 7 pemain naturalisasi Malaysia dengan larangan bermain selama 12 bulan penuh. Mereka adalah Facundo Garces, 2 Imanol Machuca, Hector Hevel, Pampa Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, 6 João Figueiredo, Cucu John Irazabal. 7 nama ini kini menjadi simbol kegagalan total program naturalisasi Malaysia. Ironisnya, semua pemain ini sudah sempat dimainkan ketika Malaysia menggilas Vietnam 4-0. Dengan kata lain, kemenangan itu kini terancam dianulir atau setidaknya tidak lagi diakui. Babak 4, Tunku Ismail panik, cari kambing hitam. Di tengah situasi yang kian panas, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, tokoh penting di balik program naturalisasi Malaysia, justru memancing kontroversi baru. Ia menuding Indonesia sebagai pihak yang melaporkan. Namun, secara mengejutkan, ia juga menyinggung kemungkinan keterlibatan Vietnam.
Bahkan Tunku Ismail mengunggah sebuah artikel yang menampilkan profil Nguyen Thi My Dung, seorang perempuan asal Viet yang duduk di Komite Disiplin FIFA. Publik pun semakin bingung. Malaysia jelas sedang panik dan mencari kambing hitam, sementara bukti-bukti dari media Cina justru makin menguatkan keterlibatan Vietnam. Vietnam yang diuntungkan. Jika kita lihat lebih dalam, Vietnam memang pihak yang paling diuntungkan dengan sanksi ini. Mengapa? Pertama, kekalahan telak 0-4 dari Malaysia membuat peluang mereka menipis. Kedua, dengan adanya sanksi FIFA, hasil pertandingan itu bisa dianulir atau dianggap tidak sah. Ketiga, peluang Vietnam untuk kembali bersaing ke putaran final Piala Asia 2027 terbuka lebar. Jelas sekali bahwa laporan ini bukan semata karena ingin menegakkan aturan, tetapi juga syarat dengan kepentingan kompetitif. Erick Thohir bicara di Indonesia, tuduhan Malaysia membuat suasana tak kalah panas. Namun Erick Thohir tampil menenangkan publik. Dengan tegas ia berkata, "Kami tidak intervensi, tidak ikut campur dalam isu-isu negara lain. Kami justru ingin mendukung agar olahraga Asia Tenggara maju bersama." Erick menegaskan bahwa Indonesia sedang fokus membangun prestasi sendiri. Dari sepak bola, bulu tangkis, pencak silat, hingga cabang olahraga lain, semua diarahkan untuk mendunia tanpa harus menjatuhkan negara lain. Pernyataan ini sekaligus menepis fitnah Malaysia yang selama ini mencoba menyeret nama Indonesia ke dalam lumpur. FIFA menjatuhkan palu. FIFA akhirnya secara resmi menjatuhkan sanksi kepada Federasi Sepak Bola Malaysia. Mereka dianggap melanggar pasal 22 Kode Disiplin FIFA terkait pemalsuan dokumen. Bagi Malaysia, ini adalah pukulan telak. Seluruh program naturalisasi mereka kini dipertanyakan. Kredibilitas mereka di mata dunia hancur lebur. Dan yang lebih memalukan, tuduhan mereka kepada Indonesia terbukti hanyalah fitnah tanpa dasar. Dampak ke sepak bola ASEAN, skandal ini bukan hanya memalukan bagi Malaysia, tetapi juga menjadi peringatan bagi seluruh negara ASEAN. Bahwa naturalisasi bukan sekadar jalan pintas, melainkan harus dilakukan sesuai aturan. Bahwa kecurangan pada akhirnya akan terbongkar, dan bahwa mencari kambing hitam justru akan mempermalukan diri sendiri. Vietnam kini tampil sebagai pihak yang berani, meski dengan kepentingan terselubung. Sementara Indonesia, lewat sikap tenang Erick Thohir, justru mendapatkan simpati dunia. Malaysia terancam gagal lolos ke Piala Asia 2027 usai sanksi FIFA. Buntut dari sanksi FIFA terhadap Federasi Sepak Bola Malaysia tampaknya akan berbuntut panjang dan sangat merugikan timnas Malaysia. Skuad Harimau Malaya kini berada di ambang kegagalan melaju ke Piala Asia 2027 setelah terancam didiskualifikasi dari babak kualifikasi yang sedang berlangsung. Seperti diketahui, FIFA resmi menghukum FAM karena memainkan 7 pemain naturalisasi ilegal saat menghadapi Vietnam pada ajang kualifikasi Piala Asia 2027 yang digelar pada 10 Juni 2025 lalu. Dalam laga di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia tampil begitu dominan dengan melibas Vietnam 4 gol tanpa balas. Kemenangan itu sempat dianggap sebagai titik balik timnas Malaysia di level Asia, sekaligus memperkuat posisi mereka di puncak klasemen grup F. Dion Kools dan kawan-kawan mengoleksi 6 poin hasil dari 2 kemenangan meyakinkan, masing-masing atas Nepal 2-0 dan Vietnam 4-0. Harapan besar sempat tumbuh bahwa Malaysia bisa melangkah ke putaran final Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Namun, hukuman yang kini dijatuhkan FIFA membuat semua pencapaian tersebut berada di ujung tanduk. Jika banding yang diajukan FAM kepada FIFA nantinya gagal, maka kemenangan atas Vietnam dan Nepal bisa dianulir.
Itu artinya 3 poin otomatis akan diberikan kepada dua lawan mereka tersebut. Kondisi ini tentu membuat posisi Malaysia di klasemen grup F terancam hilang sama sekali. Ancaman diskualifikasi. Kemungkinan Malaysia didiskualifikasi bukanlah sesuatu yang mengada-ada. FIFA memiliki rekam jejak tegas terhadap negara-negara yang memainkan pemain tidak sah. Beberapa kasus sebelumnya bahkan berakhir dengan hukuman keras berupa diskualifikasi. Contoh paling nyata adalah Timor Leste pada 2015 ketika mereka memainkan 9 pemain kelahiran Brasil di ajang kualifikasi Piala Dunia 2011. Setelah investigasi panjang, pada Januari 2017, FIFA menjatuhkan hukuman tegas berupa diskualifikasi Timor Leste dari kualifikasi Piala Dunia 2016, sekaligus dari ajang kualifikasi Piala Asia 2022. Kasus lain menimpa Bolivia pada 2016. Saat itu, mereka memainkan pemain tidak sah, Nelson Cabrera, pada laga kualifikasi Piala Dunia 2013 zona CONMEBOL. FIFA memutuskan Bolivia kalah 0-3 dari 2 pertandingan yang melibatkan Cabrera. Selain itu, federasi mereka juga dikenakan denda besar. Dua presiden ini menjadi peringatan keras bahwa Malaysia kemungkinan besar tidak akan lolos dari jeratan hukuman diskualifikasi jika banding mereka ditolak. Dampak bagi grup F. Jika skenario terburuk benar terjadi, maka Vietnam menjadi pihak yang paling diuntungkan. Dengan Malaysia didiskualifikasi, The Golden Star Warriors otomatis akan mendapat tambahan poin, sehingga mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Dengan modal tersebut, Vietnam akan lebih unggul dari 2 pesaing lainnya di grup F, yaitu Nepal dan Laos. Kans Vietnam untuk lolos ke Piala Asia 2027 pun terbuka lebar, terutama karena kualitas skuad mereka dianggap jauh di atas 2 tim tersebut. Sementara itu, Malaysia akan menghadapi kenyataan pahit. Bukan hanya gagal mempertahankan kemenangan penting, tetapi juga kehilangan muka di level internasional. Program naturalisasi yang selama ini digadang-gadang sebagai jalan pintas menuju prestasi, kini justru menjadi bumerang yang meruntuhkan kepercayaan publik. Masa depan suram Harimau Malaya bagi FAM ini bukan sekadar soal kehilangan tiket Piala Asia, melainkan juga menyangkut reputasi federasi. Hukuman FIFA menjadi catatan hitam sejarah sepak bola Malaysia, sekaligus bukti kegagalan manajemen dalam mengelola proses naturalisasi pemain.